Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Nah, di sini admin mendapatkan informasi dari website resmi Wakil Presiden RI, rekan-rekan ya. Dan di sini juga diinformasikan oleh Menteri Pan-RB, di mana ada beri kejelasan ini kepada tenaga honorer kaitannya dengan pengangkatan ASN 2023 ini 25 Januari 2023. Jadi masih sangat-sangat baru, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jikapun ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya, rekan-rekan ya. Oke, yang pertama kita melalui website resmi Wakil Presiden. Wakil Presiden, rekrutmen ASN terbuka untuk semua warga negara termasuk P3K. Nah, di sini dikatakan atau ada kalimat termasuk P3K. Nah, mungkin teman-teman itu bertanya apa maksud dari termasuk P3K ini. Oke, kita baca bersama-sama beritanya. Rekrutmen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam merekrut individu untuk mengisi kebutuhan formasi teknis tertentu yang dibutuhkan sebuah instansi. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Namun, pro kontra seputar rekrutmen P3K kerap terjadi di masyarakat. Nah, ini ya, karena ada yang merasa ini sudah tepat, ada juga yang merasa ini kurang tepat. Nah, artinya ada yang puas dan tidak puas. Dibandingkan dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN, P3K dinilai tidak memiliki jaminan kuat untuk kesejahteraan jangka panjang individu. Nah, karena mungkin ini maksudnya karena tidak adanya dana uang pensiun ya. Nah, di antaranya dana pensiun dan akses untuk melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR karena statusnya yang bukan pegawai tetap melainkan kontrak. Nah, ya. Mungkin karena ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden atau Wakpres Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa rekrutmen ASN terbuka untuk seluruh individu termasuk mereka yang sebelumnya menjadi P3K. Namun di sini yang perlu digarisbawahi, apabila memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang pasti, kalau untuk menjadi ASN itu terbuka untuk semua warga, artinya tanpa terkecuali, termasuk tentu untuk P3K. Tetapi dia juga harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi aparatur sipil negara. Tutur Wapres dalam keterangan persnya usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional atau KPRBN di Istana Wakil Presiden. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan syarat tersebut tidak hanya berdasarkan kriteria administrasi, namun juga berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan. Di samping syarat-syarat teknis juga tentu untuk umurnya. Nah, ini juga untuk umurnya. Pada dasarnya dia bisa menjadi ASN. Hal yang lain harus memenuhi syarat. Selain kualitas yang dibutuhkan untuk ASN, umur juga. Jadi selain daripada kualitas atau kompetensi kita, juga harus diperhatikan masalah umur ini. Di sisi lain, terkait tudingan terhadap pemerintah tentang intervensi dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu 2024, Wapres menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Nah, ini banyak yang ini ya rekan-rekan ya, mengatakan bahwa ada kaitannya terkait rekrutmen ASN ini dengan pemilu, termasuk pengesahan RUU. Pengesahan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Rekan-rekan ya. Jadi di sini ditegaskan oleh Pak Ma'ruf Amin bahwa itu tidak ada kaitannya. Hal itu tidak benar rekan-rekan ya jika dikaitkan dengan politik ya. Presiden sudah menegaskan tidak ada intervensi istana. Ia pun menekankan bahwa kewenangan terkait pemilu ada pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Untuk itu, apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan ingin mempertanyakan hal-hal seputar pemilu dan prosesnya, dapat ditujukan ke lembaga-lembaga terkait yang memiliki wewenang sesuai bidangnya.
Nah, jadi ini sudah ditegaskan rekan-rekan ya. Itu kewenangan KPU. Itu penuh soal pemilu, sudah ada lembaganya. Dan kalau ada yang merasa tidak puas, kan ada badan pengawasnya. Pertanyaan itu dapat disampaikan, kata beliau. Hadir mendampingi Wapres pada keterangan pers ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Aswar Anas dan juru bicara Wapres Pak Masduki Batlowi. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi untuk P3K apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf ya, Pak Ma'ruf ini bahwa teman-teman yang sudah lulus jadi ASN P3K jika memenuhi kriteria, mereka juga bisa ikut dalam rekrutmen CPNS. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, dan mengenai kaitannya dengan politik itu tidak ada rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada juga informasi Menteri Pan-RB beri kejelasan ini kepada tenaga honorer kaitannya dengan pengangkatan ASN 2023. Ini informasinya 25 Januari. Menteri Pan-RB akhirnya memberikan informasi terkait kejelasan nasib tenaga honorer di tahun 2023 ini. Sebab tenaga honorer di Indonesia pastinya sedang khawatir mengingat pemerintah akan melakukan penghapusan untuk tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan dari pemerintah tersebut tentu berdasar pada pertimbangan yang matang. Salah satunya mengingat perkembangan teknologi dan digital yang semakin luas. Sebagai informasi bahwa hingga saat ini Menteri Pan-RB masih terus melakukan koordinasi dan rapat intensif dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal tersebut memang dirasa perlu untuk dilakukan sebab pemerintah harus menyiapkan solusi. Nah, ini rekan-rekan ya, harus menyiapkan solusi atas kebijakan penghapusan tenaga honorer ini. Artinya tidak serta-merta honorer itu langsung dihapuskan tanpa adanya solusi yang terbaik. Nah, karena pemerintah juga akan mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan. Rekan-rekan ya. Salah satu hal yang ditawarkan oleh Menteri Pan-RB adalah 3 opsi yang bisa dijadikan solusi permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Nah, di sini kembali diinformasikan mengenai mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN atau menghapus semua tenaga honorer dan mengangkat honorer menjadi ASN sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun seringkali kita mendapatkan ya informasi pada saat rapat-rapat pusat maupun daerah bahwa yang masuk dalam kategori prioritas itu adalah tenaga pendidik dan kesehatan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Sebagaimana pertimbangan dari Menteri Pan-RB bahwa opsi yang pertama jika dilaksanakan tentu akan membutuhkan biaya APBN dan APBD yang cukup besar karena mau diangkat semuanya atau seluruhnya rekan-rekan ya. Sementara opsi kedua jika dilaksanakan maka akan mengakibatkan instansi pemerintah akan kekurangan tenaga kerja. Namun jika dilihat opsi kedua ini sepertinya ini hal yang tidak mungkin rekan-rekan ya. Hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan begitu. Maka jika disimpulkan semua opsi dari Menteri Pan-RB tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama butuh biaya dan kedua pemerintah akan mengalami kendala juga. Sehingga pemerintah diharap bisa semakin bijak dalam mengambil semua keputusan dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer. Upaya yang juga dilakukan oleh Menteri Pan-RB adalah mengadakan rapat koordinasi dengan asosiasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, ini dilakukan juga rapat ya. Seperti rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu lalu antara Menteri Pan-RB dengan APSI, AFEKSI, AFKASI, dan BKN dalam membahas nasib tenaga honorer. Jadi ini baru-baru telah diselenggarakan rekan-rekannya rapat koordinasi ini dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, bahkan sampai ke Badan Kepegawaian Negara. Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Ingat ya, di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. Nah, jadi pada saat rapat koordinasi itu sudah ada sedikit titik terang rekan-rekan ya. Apa langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berbagai faktor tertentu penting dijadikan pertimbangan agar keputusan dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer bisa berjalan dengan maksimal. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya. Nah, ini rekan-rekan ya, insya Allah.
nanti opsi terbaik. Nah, karena mereka jadi di sini ada titik terang bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Artinya mereka sudah melakukan pertimbangan dari berbagai faktor dan insya Allah nanti ada opsi terbaik. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, kita tunggu saja rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harap bersabar karena ini juga hal yang penting untuk pemerintah sebelum memutuskan atau sebelum ketok palu, seperti itu rekan-rekannya. Karena buat apa kita menjadi aparatur sipil negara namun begitu diangkat gajinya tidak sesuai dengan ASN sebelumnya. Nah, seperti itu rekan-rekannya, mungkin bisa dipahami. Dan mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.